Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfi Ilmaya El-Ula dari kelas 10 Bahasa nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amfibi atau amfibia. Amfibi atau amfibia umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Contoh amfibi yang ada di Indonesia adalah bangsa Cecilia serta kodok atau katak yang termasuk dalam golongan anura. Satu lagi bangsa amfibia yang tidak terdapat secara alami di Indonesia adalah salamander. Amfibi mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, amfibi adalah satu-satunya hewan bertulang belakang atau vertebrata yang mengalami proses metamorfosis lengkap. Yang kedua, telur amfibi biasanya diletakkan di dalam air atau di lingkungan yang lembab dan dibuahi secara eksternal. Lalu yang ketiga adalah amfibi merupakan hewan berdarah dingin. Tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal, amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Lalu yang keempat, berkulit halus, tipis, berbulu dan juga berpori. Kulitnya mengandung kelenjar lendir dan juga kelenjar racun. Yang kelima, amfibi mempunyai 3 ruang dalam jantung. 2 diantaranya adalah atrium dan yang satu merupakan ventricle. Yang keenam, respirasi dapat secara terpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insang. Yang ketujuh, memiliki peredaran darah tertutup. Yang kedelapan, kaki memiliki selaput. Dan yang terakhir adalah anggota badan memiliki ukuran bervariasi, dengan anggota bagian depan yang lebih kecil dan anggota bagian belakang yang lebih besar. Contoh dari amfibi adalah katak dan kodok. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar maupun di daratan. Ciri-cirinya berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-coklatan, kaki belakang lebih panjang, dan kaki depan lebih pendek. Pandai melompat dan berenang. Sedangkan kodok, nama lain dari bangkong, memiliki kulit yang kasar dan berbintil-bintil atau berbingkul-bingkul. Kerap kali kering dan kaki belakangnya pendek. Sehingga kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh. Seperti yang kita ketahui bahwa amfibi adalah satu-satunya vertebrata yang mempunyai metamorfosis lengkap. Ini artinya bentuk di usia muda mereka berbeda dengan bentuk di usia dewasa. Dalam sekali bertelur, katak bisa meletakkan 100 hingga 60.000 telur dalam sekali kawin. Perkawinan dilakukan di dalam air karena telur mereka ditutupi jeli yang tidak bisa bertahan lama dalam kondisi kering. Beberapa kodok atau katak yang bisa kita temui di Indonesia adalah bangkong bertanduk atau Megopris montana, biasa ditemui di wilayah pegunungan. Lalu bangkong serasa atau Leptobracium hasselti bisa ditemukan di wilayah hutan. Lalu bangkong sungai atau Bufo asper tentunya ditemukan di sekitar sungai. Lalu kongkang gading atau Rana eritre bisa ditemukan di wilayah kolam dan juga telaga. Lalu pancet hijau atau Ochidoziga lima bisa ditemukan di wilayah sawah. Lalu katak pohon bergaris atau Polypedates leucomistak bisa ditemukan di dekat kolam dan genangan di kebun. Lalu kongkang racun atau Rana hoshi bisa ditemukan di wilayah hutan pedalaman, dan lain-lain. Namun mirisnya, banyak sekali perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab justru merusak keberadaan kodok atau katak. Salah satu contohnya adalah pembuangan limbah berbahaya ke alam. Limbah berbahaya inilah yang dapat mengancam keberadaan kodok maupun katak di daerah yang tercemar. Selain itu, karena pentingnya kedudukan kodok maupun katak dalam rantai makanan, maka pengurangan jumlahnya akan menyebabkan ketergangguan dinamika pertumbuhan predator katak. Bahkan terganggunya populasi katak dapat berakibat langsung dengan punahnya predator katak. Akan tetapi, yang lebih mengancam kehidupan kodok sebenarnya adalah kegiatan manusia yang banyak merusak habitat alami kodok maupun katak, seperti hutan, sungai, rawa, dan lain-lain. Apalagi kini penggunaan pestisida yang meluas di sawah-sawah juga merusak telur dan berudu katak, serta mengakibatkan cacat pada generasi kodok yang berikutnya. Maka dari itu, tak heran banyak spesies kodok yang punah. Berikut adalah beberapa jenis kodok yang berstatus kritis dan terancam punah di Indonesia.
Yang pertama adalah kodok merah atau Leptoprine cruentata, berstatus kritis endemik Jawa Barat. Yang kedua adalah kodok pohon ungaran atau Phylautus jacobsoni, berstatus kritis endemik hutan Jawa Tengah. Lalu kongkang jeram atau Hula masoni, berstatus rentan endemik Taman Nasional Gunung Halimun. Yang keempat, kodok pohon mutiara atau Nitisalus margaritifer, berstatus rentan endemik Taman Nasional Gunung Halimun. Lalu kodok pohon kaki putih atau Phylautus pallidipes, berstatus rentan endemik Taman Nasional Gunung Halimun. Lalu kodok pohon Jawa atau Rhacoporus javanus, berstatus rentan endemik Taman Nasional Gunung Halimun. Lalu Bufo valhalliae, endemik di Pulau Weh, dan masih banyak lagi. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan dari saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.